Selamat sore. Ketemu lagi sama saya Jessica. Hari ini saya penasaran banget nih, ada mobil bagus di belakang kita. Kita pengen tahu nih, kayak gimana sih modifikasi dari mobil ini, terus harganya, terus kalau teman-teman yang berminat tuh gimana sih caranya bisa dapetin mobil ini? Mungkin kita langsung sambut aja ya. Oke, Mas Fikra, silakan. Ya, Selamat sore, Mas. Ya, sore. Oke, ini Mas, saya udah ngeliat nih, ini mobil tipe apa ya? Ini Toyota Limo X-Taxi, basicnya itu tahun 2014. Jadi mobil bekas taksi bluebird yang diremajakan, kemudian kita jual untuk ke masyarakat. Jadi unitnya seperti ini. Nah, ini unitnya basic 2014 yang sudah dimodifikasi. Sudah dimodifikasi ya? Untuk yang standarnya nanti kita kasih tunjuk juga seperti apa unit standarnya, dan kalau untuk modifikasi seperti ini unitnya. Oke, nah yang narik perhatian saya banget nih, ini lampu-lampunya nih kayaknya beda nih dari lampu-lampu mobil Limo X-Taxi biasanya nih. Apa nih? Ya, jadi memang untuk lampunya sendiri ini kita custom. Oh, ya, custom. Jadi memang bawaan X-Taxi ya, original bekas taksi itu lampunya memang seperti ini, cuma kita custom jadi LED. Jadi di dalamnya itu kita kasih lampu proyektor juga. Dan untuk ini running ya. Jadi kalau untuk lampu sen nanti bisa running jalan. Dan ini dia LED untuk lampunya. Jadi ini sistem perlampuannya nih sudah di custom ya dari original bekas taksinya. Oke, berarti memang custom ya, Mas? Ya, benar sekali. Oke, terus kalau bagian bodi depan nih, tampilan depannya ini tuh apa sih, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Jadi dari depan sendiri ini memang perubahannya dari lampu yang pertama udah pasti, yang kedua ini ada grill chrome ya. Jadi untuk untuk bekas taksi itu dia tidak chrome, jadi dia warnanya doff. Biasanya kalau kombinasinya mobilnya hitam biasanya doffnya warna silver. Iya. Ya, ini udah kita ganti jadi grill chrome, jadi kelihatan lebih elegan seperti lebih elegan ya. Iya. Nah, selanjutnya lagi memang ini untuk bagian depan sendiri. Ini kita pakein namanya body kit. Body kit. Ya, body kitnya ini tipenya Yaris Shakers seperti ini, teman-teman. Ya, jadi seperti ini Yaris Shakers. Kemudian dilengkapi juga dia pakai fog lampnya yang tipe Proji Eagle Ace, dan sudah ada DRL juga di body kitnya. Luar biasa sekali. Ya, terakhir paling di depan kita tambahin dudukan plat aja sih. Dudukannya aja ya? Iya, jadi tampilan depan tuh seperti ini, teman-teman. Oke, jadi memang tampilannya sudah seperti ini ya, dengan sistem custom ya? Ya, di sistem custom. Jadi memang kalau untuk Limo sendiri di Bluebird Keramat Jati, kita selain modifikasi bagian bempernya ke body kit Yaris Shakers, biasanya juga kita bisa ke facelift Thailand. Nanti saya tunjukkan juga tampilan facelift Thailand seperti apa. Kemudian yang ke Yaris beneran ya, jadi bukan body kit tapi memang bagian depannya Yaris juga ada. Jadi biasanya untuk mobil X-Taxi itu modifikasinya saat ini sih masih tipe-tipenya seperti itu untuk modifikasinya. Oke, berarti ada 2 tipe itu ya lah ya Pak? Ya, benar sekali. Oke, siap Mas. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian-bagian lainnya ya? Boleh, boleh. Kita penasaran banget nih.
Oke Mas Fikra, dari penjelasan yang sudah Mas jelasin nih, ini Ya. pasti teman-teman di rumah tuh penasaran. Harganya tuh berapa sih gitu? Apalagi ini ada beberapa partnya yang memang di custom Iya gitu. benar. Terus sistem pembayarannya itu seperti apa kalau teman-teman emang berminat untuk memiliki mobil ini nih? Gitu. Ya. Jadi untuk harganya sendiri sih, buat teman-teman yang mau tahu, ya ikutin terus channel Fikra Motor. Nanti di akhir video saya kasih tahu harga basic mobilnya berapa, kemudian Ya. modifikasinya berapa. Untuk pembeliannya sendiri, tentunya kalau modif custom seperti ini dia cash ya teman-teman. Cash Kalau untuk teman-teman. kredit bisa, tapi dengan unit yang standar. Ya, jadi Oke. teman-teman bisa kredit unitnya dengan tipe standar, modifikasinya wajib cash. Jadi nanti berapa harga modifikasinya itu wajib cash, untuk mobilnya bisa di kredit. Oke. Nah, mau tahu DP-nya berapa dan wilayahnya apakah hanya Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, Ya. bisa ikutin terus channel Fikra Motor. Oke teman-teman, kita pasti penasaran banget nih dari bagian samping mobilnya. Ini kan kayaknya udah ada dimodifikasi. Kita butuh penjelasan lebih lanjut nih dari Mas Fikra. Ya. Gimana nih Mas, bagian-bagian yang memang sudah diganti atau dimodifikasi dibanding mobil yang sebelum dimodifikasi itu apa aja sih bagiannya? Boleh dijelasin nggak? Ya, oke. Untuk limo sendiri itu dari sampingnya kelihatan tuh di bagian kaki-kaki ya teman-teman. Oh, bagian Jadi kaki-kaki. kaki-kakinya itu kalau untuk limo itu basicnya ring 14 ya. Ini sudah di custom ke ring 16. Oh. Jadi ini kebetulan kita pakainya ring 16 Ya. dan bannya ban baru, ban bekas. Oh, ban baru, Ya, ban bekas. bannya baru, velgnya bekas. Bekas. Ya, Oh, jadi velgnya ya. ya benar. Jadi kenapa seperti itu? Ya sebenarnya request dari konsumen juga. Oke. Ya, jadi konsumen bisa aja membeli velg Ya. yang baru, bannya baru bisa, velgnya bekas, bannya juga bekas bisa. Ya semua itu tergantung dari budget juga, kan gitu. Dan tergantung dari requestnya teman-teman juga. Nah, untuk limo sendiri dari basicnya ring 14 itu biasanya naik ke ring 15, 16 sampai dengan 17. Oh, sampai dengan 17 Ya, ya? biasanya hanya 3 varian itu aja Hanya ring 3 naiknya varian. untuk dimodifikasi teman-teman. Oke. Seperti itu. Jadi untuk dari samping itu kaki-kakinya seperti itu. Dari bagian Ya. kaki Nah, ya. selanjutnya memang kita lakukan modifikasi juga di fender. Jadi fender depan ini untuk limo itu dia ada lampu biasanya di sini, lampu. Ya, ini kita tutup jadi kelihatan seperti Vios karena kita pindah lampunya di spion. Oh gitu. Ya, Dari sini dipindah ke spion. Karena kalau nggak kita pindah agak lucu ya, di sini ada lampu nyala, di sini juga nyala. Kalaupun dimatikan juga kurang estetika gitu kan. Jadi biar keren kita pindah di spionnya. Jadi kelihatan kayak Vios beneran gitu. Itu perubahan dari sampingnya. Selanjutnya kalau untuk di bawah ini kita pakein body kit tipenya Drive 68. Tipenya apa, Mas? Drive 68. Drive 68. Ya, ini dengan list warna merah ya. Iya, listnya ini beda nih warna. Merah. Jadi kalau dia dirubah jadi silver bisa, tergantung selera yang mau request. Selera ya. Ya, perubahannya mau merah, warna silver ataupun warna apapun ya terserah yang punya mobil mau warna apa. Oh, jadi seperti itu dia. Guys. Ya. Oke, terus selanjutnya? Selanjutnya ini handle-nya kita ganti pakai yang chrome, teman-teman. Jadi untuk limo itu biasanya dia mengikuti warna mobil. Biasanya handle-nya warnanya hitam, kalau mobilnya silver jadi silver. Nah, ini kita ganti chrome kelihatan biar elegan juga. Ya, betul sih. Memang berbeda jadi. Ya. Dan kemudian untuk kaca film kita kasih yang Sparta, teman-teman. Ini Sparta 80%, depan 40%. Jadi kelihatan kalau Sparta itu kayak cermin ya. Jadi kelihatan mobilnya tidak kelihatan gelap banget. Ya, untuk kaca film kita berikan seperti itu. Jadi biar kelihatan elegan. Jadi mobil limo ini memang kelihatannya berubah ketika sudah ganti velg sama kaca film. Udah tuh kelihatan. Itu 2 poin utamanya. 2 poin utama kalau mobil limo tuh diganti 2 itu aja udah keren sebenarnya. Oh iya, Mas. Ini penasaran banget nih saya sama talang airnya. Bisa dijelasin nggak? Ini kayaknya berbeda nih dari mobil-mobil lain. Biasanya kan nggak kayak gini bentuknya. Ya, ini memang tetap penambahan sih ya. Untuk talang air itu penambahan. Ini yang modelnya slim fat. Memang khusus buat Vios Limo generasi 3. Oh, generasi 3, ya, seperti itu memang. Jadi memang ada penambahan ya.
Kalau untuk yang ekstraksi Ya. biasanya memang tidak pakai talang air. Oh, biasanya emang nggak pakai ya. Iya. Terus kalau untuk kacanya nih, ini berapa persen ya? Kalau kaca 80%. 80% ya. Iya. Oke, memang Iya. jadi kita kayak bisa bercermin nih guys, di sini Iya. kelihatan gitu. Terus selanjutnya mungkin di bagian Di atas atas ada ya. antena Siripio. Ya, jadi di Oh, apa atas tuh itu fungsinya? yang antenanya biar kelihatan elegan kita pakein antena Siripio. Iya. Kalau buat ekstasi kan antena ya seperti Iya. tiang lah seperti itu. Bedanya apa tuh, Mas? Secara fungsi sih sama aja. Oh, fungsinya Cuma sama. perbedaannya dari buat penampilan aja. Hanya untuk penampilan Iya, aja biar ya. kelihatan elegan. Jadi dari samping kira-kira perubahannya itu sih. Oke, tadi kan Mas Fikra udah jelasin bagian depan mobil nih, lalu bagian samping. Kita pasti juga butuh nih penjelasan di bagian belakangnya itu seperti apa sih, apa aja yang dimodifikasi yang beda gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di bagian bodi belakang dari mobil. Kita penasaran juga nih, mungkin kita tanya-tanya sama Mas Fikra ya. Ini bagian yang, ini apa sih namanya Mas, dan fungsinya apa sih? Ya, ini namanya ductile logo. Ductile logo. Ya, ini dia bahannya dari fiber, teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau untuk fungsinya sih ya buat penampilan lebih menarik aja. Oke, untuk tampilan ya. Iya, jadi tampilannya lebih biar lebih menarik. menarik aja Oke. untuk bagian belakang. Terus yang bedanya lagi sebelum dimodifikasi tuh apa aja ya? Ya, perubahan dari belakang itu udah jelas. Yang dari atas ini ada namanya trunk lid ya. List bagasi chrome-nya ini kalau untuk bawaan mobil tuh biasanya dia hitam dop. Iya. Biasanya hitam Oh, dop. hitam Jadi dop. ini kita ganti pakai yang chrome. Chrome Ya, ya, memang jadi warnanya beda biar sekali. supaya juga matching dengan yang di depan pakai grill Iya. chrome kan. Nah, selanjutnya lagi ini kita kasih emblem. Emblem, Ada oke. Vios, Vios TRD sama Sportivo ya karena udah sporty seperti ini ya, pakai Iya, body kit betul, betul. ya. Nah, untuk body kitnya sendiri ini kita tipenya pakai yang Drive 68 ya, sama seperti yang samping. Oke. Ya, jadi yang depan pakai Yaris Shakers, yang belakang kita pakein Drive 68. Jadi Drive 68 itu dia bisa punya apa ya? Dua knalpot sebenarnya. Oke, di Ya, sini cuma sama di ini sana kita ya. buat yang satu dan ini juga udah racing, teman-teman. Iya. Jadi agak brong sedikit suaranya. Betul. Ya, ini yang single muffler ya. Iya. Nah, jadi listnya ya kombinasinya sama seperti di samping, warna merah seperti ini requestnya. Dan kemudian ini dia bisa lampu apa ya, mata kucing atau lampu sen nih, seperti ini fungsinya. Jadi kalau untuk sen ini nanti juga akan ada running juga. LED. Iya, seperti itu. Jadi kalau malam hari nih fungsi-fungsi dari lampunya nih sangat berguna ya, Iya, Mas. benar sekali. Dan sangat ya menarik perhatian sekali. Terus juga ini adalah yang menarik perhatian buat saya nih. Ya, itu kamera mundur. Kamera mundur. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau mundur di dalam itu kita pasang display head unit Android 10 inch. Jadi nanti kalau ketika mundur langsung pakai kamera ini akan bisa lihat situasi di belakang seperti apa. Wah, Gitu. sudah tampilannya bagus, keamanannya juga terjangkau. Oke teman-teman, Mas Fikra udah jelasin nih tadi dari ductile, terus juga lampu dan juga tambahan lampu di bagian bawah. Ini saya penasaran lampu sennya sih, Mas. Ini apa tuh yang membedain? Kayaknya memang beda ya bentuknya. Ya benar, beda. Jadi kalau untuk lampu limo ya bentuknya sih seperti ini. Ya. Cuma dalamnya juga kita udah custom juga jadi LED. Jadi bisa tampilannya menarik seperti ini. Jadi dia nggak monoton, nggak kelihatan banget dia ya gitu-gitu aja sih. Jadi udah di custom juga belakangnya LED. Dan ini juga variasinya banyak jadi teman-teman. Jadi nggak mesti harus seperti ini, bisa aja di dalamnya itu lampu LED-nya macam-macam. Jadi ya kalau mau info lebih lanjut boleh nanti tanya di WA. Nanti di display harusnya sih nanti kita kasih nomor WA juga. Siap. Berarti teman-teman yang menyaksikan ini masih bisa berkreasi ya nanti kalau pengen seperti apa lampunya, tampilan belakangnya. Oke, siap. Mungkin kita butuh penjelasan tambahan lagi, ada Mas Fikra dari bagian di belakang sih cukup. Paling kalaupun teman-teman mau modifikasi paling ya tadi ya knalpotnya bisa 2 kalau model yang ini. Jadi double muffler itu aja sih paling. Berarti knalpotnya bisa 2 ya? Ya benar sekali. Oke, kita nanti akan lanjut untuk menjelaskan bagian interior dari mobil. Teman-teman tetap stay tune dan tetap mengikuti Fikra Motors. Oke teman-teman, sekarang kita udah di bagian interior mobil. Penasaran nih, kita langsung tanya sama Mas Fikra. Yang pertama narik perhatian untuk
nyalain mobilnya udah nggak manual lagi ya? Ya, Mas? jadi udah nggak pakai kunci lagi. Ya. Sudah kita rubah pakai stop start engine bottom. Jadi Oke. nyalainnya tinggal injak pedal rem, Ya. tekan tombol stop engine-nya, Oke. langsung mobil nyala. Oke, jadi dia kayak keyless gitu ya? Ya benar. Jadi nanti remote mobilnya juga udah keyless. Jadi nanti dengan jarak 3 meter lebih, nanti dia akan mati sendiri. Ya. Oke, coba saya coba ya Mas ya. Boleh, silakan. Wow, bang beda ya teman-teman. Oke, terus dari Mas Fikra ada yang mau dijelasin nggak nih dari tampilan interior mobilnya? Banyak banget. Jadi perubahan di dalamnya cukup banyak ya. Jadi dari pertama mungkin dari display head unitnya, ini sudah pakai Android yang 10 inch. Wow. Ya, jadi udah sistemnya Android dan dia 10 inch. Jadi ini ada perubahan di frame juga ya. Iya. Jadi kelihatan dia cukup lebar seperti ini. Iya. Ya, itu jadi udah pakai Android dan speaker juga aktif semua ya. Iya, speakernya speaker juga aktif semua. Tuh. Nah, terus kemudian yang mencolok juga dari ini ya. Untuk setir ininya udah pakai yang tombol, sudah di custom juga. Jadi kalau bawaan limo kan dia tanpa tombol ya, kelihatannya kurang menarik. Jadi kalau udah seperti ini kelihatan sangat elegan sekali ya di interiornya. Jadi untuk setir sudah kita custom juga. Kemudian juga untuk interiornya ini dashboard sampai dengan pintu door trim ini udah kita cat pakai cat vinil khusus cat dashboard. Iya, kalau aslinya mobil limo itu warnanya hitam semua. Jadi ini udah warna beige kita cat seperti ini. Kemudian juga ini kalau kita duduk ini joknya juga udah dijahit paten ya. Iya. Jadi ini bukan jadi bukan bawaan bekas taksi lagi. Oke teman-teman, tadi kan kita udah denger nih penjelasan dari Mas Fikra terkait dashboard dari mobil, lalu juga catnya, termasuk juga joknya. Nah kita penasaran nih, ada bagian part-part lain nggak yang memang diubah atau dimodifikasi? Jadi teman-teman semakin tertarik nih Mas. Ya, jadi untuk interior sendiri biasanya juga rata-rata yang diutamakan untuk di custom biasanya power window. Oke, power window-nya karena memang untuk tipe limo sendiri itu dia masih pakai engkol. Betul. Sekarang sekarang udah kita ganti power window dan ini power window-nya tipenya yang master tombolnya itu udah dari plastik, jadi bukan customan untuk kita edit namanya kita modif sendiri, bukan. Jadi sudah PNP, plug and play, tinggal pasang. Jadi kelihatan juga lebih rapi, lebih awet pastinya. Iya, benar sih, memang lebih rapi dan juga sudah memudahkan teman-teman ya. Iya. Nah, itu untuk power window. Selanjutnya memang mobil ini juga udah pasang spion retract ya, makanya kita kasih lampunya tadi di spion. Jadi ini udah retract. Jadi udah spion mirror juga. Jadi untuk settingan kaca spion sudah bisa dilakukan dari dalam kabin. Ya, yang awalnya kan masih manual. Gitu. Kemudian bagian dalam ini ya paling ini kita kasih alas dasarnya ya, kita balut lagi ke alas dasar karpetnya ya, supaya kalau ada tumpah-tumpah minuman segala macam tidak langsung menyerap ke karpet dasar ya. Ya paling terakhir ini kita kasih console box ya. Penasaran juga nih. Ini console box lumayan buat storage ya. Kemudian ini juga bisa buat charging. Ada chargingnya juga. Ya tapi beli dulu ininya. Slotnya ya, slot untuk chargingnya dibeliin dulu adaptornya, nanti disambung kabel ke ini console box-nya. Jadi seperti itu buat interiornya. Jadi kurang lebihnya untuk interiornya penjelasan dari Mas Fikra seperti itu ya. Iya, benar sekali. Untuk bagian belakang dari interior mobil juga ada yang dimodifikasi kah Mas? Ya nggak ada sih, jadi hanya jok aja sih, jadi ngikutin jok aja. Kalau interior sih biasanya plafon juga dibalut biasanya, tapi ya tergantung dari selera konsumen ya. Iya betul. Jadi nggak mesti harus dibalut seperti ini juga. Iya. Kemudian untuk head unit juga tambahannya ya, biasanya juga kita ada dua varian, ada yang 7 in, ada yang 10. Oke, kebetulan ini yang 10 in. Ini 10 in, kalau yang 7 sih biasanya yang deckless lebih murah lagi. Oh lebih murah lagi ya. Ya kalau mau lebih murah lagi yang single din. Ya, jadi single din, jadi hanya audio aja ya, tanpa ada display. Tanpa ada display. Iya, kalau seperti ini kan nanti buat kamera mundur ke belakang bisa kelihatan
jelas banget ya. Iya. Seperti itu sih. Ya paling untuk interior kita seperti itu, nanti kita tambahin karpet pastinya. Oke, Toolnya ada karpet. dongkrak, kunci roda, engkol itu Lengkap sudah loh. include dari mobil. Oh, jadi pembelian unit ini sudah termasuk tadi beberapa perlengkapannya. Iya benar sekali. Wah, kapan lagi teman-teman beli mobil dapat perlengkapannya? Oke, terus ikutin Fikra Motors. Selanjutnya nanti akan kita bahas. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di bagian mesin mobil nih. Kita kan mungkin masih sangat awam ya. Nah, kita butuh penjelasan nih dari Mas Fikra. Apa sih yang membedakan atau seperti apa? Nah, boleh dijelasin nggak Mas Fikra? Mungkin teman-teman penasaran nih untuk bagian dari mesin mobilnya sendiri terawatkah dan kedepannya itu seperti apa? Ya baik. Jadi untuk mobil biasanya memang ya jantungnya mobil itu di mesin. Iya, betul. Ya, jadi apalagi beli mobil bekas ya pasti nomor satunya yang diperhatikan ya pasti mesin. Benar. Nah, untuk Bluebird ya jualan motonya itu memang kita unggulin ya di mesin, walaupun mesinnya kilometernya tinggi dipakai operasional taksi, tapi Bluebird menjamin mobil ini masih layak pakai untuk digunakan oleh konsumen ya atau masyarakat. Ya, jadi untuk mesinnya sendiri supaya buat teman-teman nggak ragu, nggak was-was, ini kita garansiin mesinnya khusus itu selama 3 bulan. Ya, jadi selama 3 bulan nanti kita garansikan. Ya, jadi untuk selain mesin juga untuk kaki-kaki juga pastinya kita buat senyap aman. Ya, kalaupun memang nanti teman-teman ngerasa ada yang kurang segala macam itu juga boleh dikomplain. Free di bengkel kita. Jadi di Keramat free Jati. tuh teman-teman. Iya. Terus ada lagi nggak Mas terkait mesin? Kalau untuk mesin sih ya itu aja sih ya, jaminan garansi dari Bluebird ya, apalagi di Bluebird Keramat Jati. Kemudian paling kita khusus bulan Maret ini, pembelian bulan Maret ini nanti kita berikan voucher service sebesar 500.000. Wow, voucher service 500.000 khusus di bulan Maret aja nih, Di bulan Maret aja sementara sampai bulan Maret. Dan berlaku 14 hari ya, 2 minggu setelah pembelian. Wow. Jadi setelah beli di sini nanti masih dikasih lagi voucher 500.000 buat servis mobilnya. Wow, sangat menguntungkan sekali nih. Kalau saya sih udah tergiur banget nih, Mas. Udah dijelasin, terus juga memang maintenance dari Bluebird itu sama mobilnya tuh emang baik ya, gitu. Bisa. Jadi nanti juga pembeli juga ketika beli di sini itu nanti sudah termasuk oli baru, udah oil filter baru, dan akinya juga aki baru. Jadi tinggal starter jreng kemana-mana. Jadi nggak khawatir mobilnya itu mogok karena akinya soal, itu nggak perlu khawatir. Ya setahun pertama aman lah untuk aki, tinggal jalan. Yang penting rutin ganti olinya aja. Oke tuh, berarti udah siap jalan nih. Benar. Nah, ketika udah ganti oli, perawatannya itu buat teman-teman ya, khusus di Pulau Keramat Jati itu boleh dan bisa dilakukan maintenance-nya itu di sini. Wah, itu yang dibutuhkan nih. Benar. Dan itu program tahun ini ya. Tahun sebelumnya kita ya ketika udah beli ya servisnya di bengkel luar ya. Nah, kalau untuk tahun 2023 ini yang beli di Keramat Jati nanti boleh melakukan maintenance perawatan di sini. Jadi udah jamin nih. Mekaniknya kan sudah jadi dokternya mobil mesin inilah, pegangan lama gitu. Ya tidak diragukan lagi lah untuk teman-teman mekaniknya. Jadi teman-teman ketika membeli mobil di Pool Keramat Jati, maintenance dan perawatannya juga memang bisa dilakukan di sini. Bisa di sini. Udah gitu dapat voucher pula. Iya, betul. Luar biasa. Oke, kalau dari saya mungkin sudah cukup nih penjelasan dari Mas Fikra. Nanti kita akan gali lebih dalam terkait pembelian, harga, dan juga sistem pembayarannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dijelasin nih sama Mas Fikra dari mulai bodi depan, bodi samping, bodi belakang, hingga interior mobil. Pasti ini bagian yang ditunggu-tunggu nih Mas. Gimana sih untuk sistem pembayarannya kalau teman-teman emang berminat memiliki mobil tipe ini? Lalu juga harganya. Nah, boleh dijelasin nggak sama Mas Fikra? Ya, jadi untuk harganya sendiri teman-teman ya, ini harganya untuk basic mobil tahun 2014 itu harganya 77.500.000 teman-teman. Hanya 77.500.000 tuh. Itu untuk basic harga mobilnya, belum termasuk modifikasinya. Belum termasuk modifikasi. Nah, untuk modifikasinya? Nah, kalau untuk modifikasinya itu harganya di 28,5.
juta. 28,5 juta. Iya. Oke. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih yang mungkin mobilnya mau pengen lebih mudahan di 2015 boleh. Boleh. Bisa, jadinya tetap seperti ini karena basicnya mobil Vios Limo 2014, 2015 dan 2016 itu masih sama generasinya. Masih sama ya? Masih sama. Okay. Hanya ya tahunnya lebih muda, ya pasti nanti juga akan ada ngaruh sedikit di kilometer lebih rendah. Kilometer, oke. Untuk harganya tetap sama atau bagaimana? Harga ada perbedaan, ada sekitar perbedaan 5 juta setiap tahun. Jadi 2014 77,5, 2015-nya 82,5, dan 2016-nya yang paling termuda itu 87,5. Bedanya 5 juta. Benar. Ya, nah khusus yang 2016 sih agak inden sedikit ya, pas sekitar 2 mingguan lah paling lama. Kalau di pool kita ready-nya 2014 dan 2015. Oke, ready-nya 2014 dan 2015. Ya, kalau mau yang 2016 bisa. Bisa ya. Bisa. Tetap seperti ini juga. Ya. Oke, untuk sistem pembayarannya itu gimana, Mas? Nah, pembayarannya sih kalau untuk unit seperti ini wajib cash ya. Wajib cash ya. Wajib cash dan juga ya inden lah ya. Oh, inden. Jadi memang kita kebetulan untuk di kantor yang ready yang standaran semua. Standar ya. Jadi kalau yang seperti ini nih udah pesanan konsumen, udah pesanan orang. Oke. Gitu. Jadi kita jarang buat ready karena memang kita selalu mengikuti keinginan konsumen mobilnya mau seperti apa modifikasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau pembayarannya ini cash, itu bisa dibayarkan nanti melalui virtual account PT Bluebird. Oke, virtual account-nya VA-nya langsung PT Bluebird ya. PT Bluebird, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau buat yang mau kredit gimana? Kalau buat kredit tuh bisa dengan unit yang standar. Oke, teman-teman, tadi kan udah dengar sendiri penjelasan dari Mas Fikra terkait bagaimana sih cara sistem pembayarannya, harganya. Nah, tapi untuk sistem pembayarannya ada satu nih, Mas, yang kita masih penasaran. Kalau teman-teman di luar sana pengen kredit, nah itu gimana? Ya, jadi kalau untuk kredit sendiri kita hanya menerima yang basic standar ya. Oke. Jadi basic standar dengan harga tadi itu bisa dikredit. Kalau modifikasi mobil ini yang 28,5 juta itu wajib cash. Oh, wajib cash. Wajib cash. Nah, untuk domisili Jabodetabek, untuk tipe limo sih biasanya kita bisa di 15 jutaan DP-nya. Oh, DP-nya dimulai dari 15 juta. Iya, dan cicilannya 2 jutaan selama 4 tahun. Wow, udah 2 jutaan aja. 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadi kalau mau seperti ini tinggal tambahkan 15 juta plus 28 juta udah dapat seperti ini. Oke, jadi dengan DP 15 juta ditambah biaya modifikasinya sudah bisa dapat mobil seperti ini dan teman-teman tetap bisa kredit. Benar. Gitu. Oke, terus kalau teman-teman di sana emang berminat, caranya gimana nih, Mas, untuk dapetin mobil ini? Dia harus menghubungi siapa dan kemana? Ya, jadi nanti di deskripsi dan di tampilan YouTube juga nanti kita kasih nomor WA saya. Jadi teman-teman boleh tanya ya. Nah, buat teman-teman yang ada di luar Jabodetabek juga bisa kredit. Cuma memang kita tidak bisa DP minim kalau untuk di luar kota. Oke, itu ada berapa nominal? Kalau untuk luar kota sih rata-rata sih main di 30 jutaan udah bisa. Di angka 30 juta ya. Jadi tetap bisa ya tetap bisa sama teman-teman yang memang di luar dari wilayah Jakarta. Benar, nanti kita proses berkasnya melalui via WA. Nanti mobilnya tentunya nanti bisa dijemput atau dikirim ke kotanya. Ya pasti nanti ada biaya ekspedisi buat pengiriman mobil. Oke, jadi tetap aman nih teman-teman yang luar kota, tetap bisa memiliki unit limo ini dan nanti bisa mobilnya dikirim ke wilayah tempat tinggal dari teman-teman semua. Nah, mungkin dari Mas Fikra ada penjelasan tambahan nggak? Kalau dari saya sih udah cukup nih dari penjelasan terkait interior, lalu eksterior mobil, dan juga cara pembayaran, dan juga harganya gitu. Ada pesan-pesan lagi nggak buat teman-teman nih? Mungkin informasi tambahan aja ya buat teman-teman yang mungkin mau beli mobil murah. Ya, pastinya mobil dengan tahun 2014 dengan harga 70 jutaan udah pasti hitungannya mobil murah ya. Betul. Tentunya juga nggak murahan ya. Mobil kita berani untuk garansi di mesinnya. Mbak Jeje, jadi selain mobil limo, itu mobil ekstraksi Bluebird ada varian Honda Mobilio tipe S 2015 dan 2016. 2015 dan 2016, oke. Nah, untuk Mobilio sendiri memang kita saat ini sistem pembeliannya inden. Oh, inden, teman-teman. Inden booking sebesar 10 juta ke PT Bluebird. Oke, Mas. Tadi yang Mobilio udah dijelasin kan, memang unitnya itu harus inden dan adanya yang
tahun 2015 sama 2016. Ya, benar. Terus apa lagi? Paling kita jelasin terakhir, paling Mercy kita ada yang 2013 tipe E 200. Oke. Dan ada juga X-Rental kita yang Camry tahun 2018. Wow, ada Camry Ya. juga loh. Kalau Mercy di 200 jutaan, Ya. Camry 2018 di 300 jutaan. 300 juta ya. Nah, teman-teman, tadi kan udah dengar penjelasan dari Mas Fikra. Pokoknya teman-teman tetap ikutin channel YouTube Fikra Motors. Di situ udah ada kontaknya juga ya, Mas? Ada. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih Mas Fikra. Ya.